Kata merintis adalah seseorang memulai dari awal. Bahasa Inggrisnya start dari nol. Kenapa beta bilang begitu? Karena kata lain dari membangun itu membentuk, menciptakan, membuat, yang artinya memulai sesuatu dari awal. Bukan berbicara tentang masa dulu, bandingkan dengan Ahok, bandingkan dengan Jokowi. Kawan saya tidak nyambung. Anda bilang Pak Anies bangun MOU sapi di NTT, makanya beta ceritakan alurnya dari Pak Jokowi, Pak Ahok hingga Pak Anies supaya Anda paham. YouTuber itu kan mencari penonton, jam tayang. Kalau mau YouTuber atau apapun, tapi kalau bicara fakta itu yang perlu dijunjung tinggi, bukan mengaku alumni sana, alumni sini, tapi bicara hoax. Kawan-kawan saya itu kan pakai teks. Nah itu kan mental teks. Anda mau bilang beta baca teks atau apa silakan. Itu hak Anda untuk berpendapat, tapi jujur beta adalah orang yang malas omong tinggi. Jadi bagaimana kalau beta tantang Anda? Kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy selaku Ketua Umum Beta Manis dan Sekjen DPP Relawan API. Saya komentari terkait dengan pernyataannya kawan saya Siwa NTT. Pingin ketawa dia. Soalnya tidak nyambung. Sini bisa berkelanjutan. Untuk Anda yang keluar-keluar soal MOU sapi di NTT, beta mau tanya. Sejak kapan Pak Anies merintis program sapi dengan... Saya bilang tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Saya berbicara tentang program kerja MOU Pak Anies dengan Pemprov NTT. Beliau merespon dengan sejak kapan Pak Anies merintis, perlu ditanda kutip. Kata merintis adalah seseorang memulai dari awal. Bahasa Inggrisnya start dari nol. Saya berbicara tentang program kerja. Artinya bisa melanjutkan program kerja yang lama, juga bisa memulai dari start dari nol. Kawan saya berbicara terkait dengan merintis. Sorry bro, saya tidak bicara itu, saya bicara lain. Kamu tidak nyambung. Anda bilang beta tidak nyambung. Justru Anda itu yang tidak nyambung dengan pernyataan Anda sendiri. Di video sebelumnya jelas-jelas Anda membandingkan Pak Anies dan Pak Ganjar dengan mempertanyakan program apa yang kedua gubernur tersebut sudah bangun MOU dengan NTT. Di situ Anda bilang bangun MOU. Di video yang beta sedang tanggapi ini juga Anda bilang membangun MOU. Lalu apakah Anda tidak paham apa itu membangun? Kalau Anda beranggapan membangun MOU sama dengan melanjutkan MOU, berarti Anda itu ngawur. Kenapa beta bilang begitu? Karena kata lain dari membangun itu membentuk, menciptakan, membuat, yang artinya memulai sesuatu dari awal. Sama dengan merintis. Kok Anda bilang beta yang tidak nyambung? Atau Anda sudah lupa bahwa Anda sendiri yang mengatakan membangun? Kalau lupa beta kasih ingat supaya Anda jangan cerita omong kosong di situ. Selama Pak Anies jadi presiden, menjadi gubernur DKI Jakarta, dan Pak Ganjar masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, program apa yang kedua gubernur ini bangun MOU dengan Pemprov NTT? Pak Anies ketika jadi gubernur DKI Jakarta saja, program kerja membangun MOU dengan NTT ada. Pemprov DKI pernah bangun MOU dengan Pemprov NTT. Karena masih mau bilang merintis itu bahasa Inggrisnya start dari nol. Terus membangun itu bahasa Inggrisnya start dari finish. Atau masih kurang bukti? Kalau kurang beta kasih bukti lagi supaya jangan putar balik dengan beta. Bro, dengar ya, yang bisa bangun MOU dengan NTT itu hanya Pak Anies Baswedan. Pertanyaan saya, Ganjar pernah nggak? Karena masih mau tipu-tipu dengan beta. Anda sendiri bilang yang bisa membangun MOU dengan NTT hanya Pak Anies Baswedan. Itu menunjukkan bahwa Anda beranggapan yang bangun MOU sapi antara DKI dan NTT adalah Pak Anies, bukan Pak Jokowi. Terus Anda mau tipu-tipu apa lagi? Pernyataan Anda itu diperkuat ketika beta bilang yang merilis MOU sapi itu adalah Pak Jokowi, tapi Anda bilang itu omong kosong. Terus Anda mau bantah pernyataan Anda sendiri. Dengar rekaman ini supaya jangan jadi abu nabas di situ. Anies Baswedan bisa membangun MOU dengan Pemprov NTT. MOU itu dirilis oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 bulan April. Sudah, sepuas. Jadi untuk basudara yang nonton video ini, terkhususnya masyarakat NTT, beta mau sampaikan bahwa Pak Anies pernah bilang kalau perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung. Artinya kalau pendukung beliau bilang
apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi untuk masyarakat NTT adalah omong kosong, itu sama saja telah mewakili beliau untuk ungkapkan pernyataan tersebut. Jadi untuk bapak mama kakak adik semua, jangan lupa untuk 2024 ratakan capres kata-kata sampai menangis darah. Yang kedua, dia lagi marah saya karena saya memang tidak kenal dengan dia. Tempo hari saya masuk di salah satu room, ada dia di situ. Saya bertanya tentang dia. Ya, saya juga dimasukin ke situ. Saya tanya, apa prestasi Ganjar? Ia jawab, MOU. Sorry, saya tidak bicara tentang MOU. Saya membandingkan antara prestasi Anies dengan Ganjar. Apa sih prestasi Pak Ganjar kepada NTT? Dan juga apa prestasi Pak Anies kepada NTT yang Anda tanyakan itu? Bukan berbicara tentang masa dulu, bandingkan dengan Ahok, bandingkan dengan Jokowi. Kawan saya tidak nyambung. Anda itu ngawur. Kenapa beta bilang begitu? Karena ini bukan masalah dulu atau sekarang, tapi ini masalahnya Anda buat hoax. Anda bilang Pak Anies bangun MOU sapi di NTT, makanya beta ceritakan alurnya dari Pak Jokowi, Pak Ahok hingga Pak Anies supaya Anda paham. Atau Anda mau kami masyarakat NTT percaya begitu saja bahwa yang bangun MOU sapi di NTT adalah Pak Anies? Kan ngawur. Anda keluar-keluar tanya prestasi Pak Ganjar di NTT. Emangnya apa prestasi Pak Anies di NTT makanya Anda bandingkan dengan Pak Ganjar? Anda bicara MOU, makanya beta bilang Pak Ganjar juga bangun MOU di NTT. Itu namanya bicara kenari tu kenari, bukan beta bicara buah kenari Anda loncat ke pucuk kelapa. Kembali lagi, kawan saya ini kan YouTuber. Saya paham lah, meskipun tidak semua. YouTuber itu kan mencari penonton, jam tayang. Supaya apa? Ketika banyak penonton, YouTube-nya bayar. Begitu kan bro? Masih mending beta cari uang secara halal lewat YouTube daripada beta cari uang dengan cara menjilat, daripada beta cari uang dengan cara menipu rakyat NTT, atau daripada beta cari uang dengan cara membuat hoax dan menyebar hoax pada masyarakat Indonesia. Mending beta cari uang dengan cara yang terdidik, dengan cara yang bermanfaat bagi banyak orang tanpa tipu-tipu. Lalu ada yang salah? Kalau Anda bilang tidak salah, terus kenapa loncat ke YouTuber? Yang dibahas apa makanya loncat ke YouTuber? Atau itukah cara diskusi Anda yang katanya berpendidikan tinggi? Suka loncat sana loncat sini macam kutu loncat. Lagian kalau mau YouTuber atau apapun, tapi kalau bicara fakta itu yang perlu dijunjung tinggi, bukan mengaku alumni sana alumni sini tapi bicara hoax. Dan juga mereka itu hanya bisa monolog, tidak mampu untuk secara langsung tatap muka. Karena apa? Saya sendiri tidak pernah pakai teks dalam berbicara. Kawan-kawan saya itu kan pakai teks. Nah itu kan mental teks. Anda mau bilang beta baca teks atau apa silakan. Itu hak Anda untuk berpendapat, tapi jujur beta adalah orang yang malas omong tinggi. Jadi bagaimana kalau beta tantang Anda? Bos Anda kan punya stasiun TV. Bagaimana kalau Anda sampaikan pada beliau untuk sediakan satu ruangan agar kalian dua bahas soal MOU sapi di NTT terus siarkan secara langsung, supaya masyarakat Indonesia saksikan dan menilai sendiri siapa yang omong tinggi dan siapa yang tukang tipu. Dan beta rasa sebagian masyarakat Indonesia juga sudah saksikan ketika debat live TikTok kemarin, siapa yang bangun lari. Jadi kalau Anda mau ngomong tinggi silakan, itu hak Anda, tapi untuk beta tidak. Kenapa tidak? Karena beta diajarkan untuk jangan jadi orang sombong.